spiritual dalam tanda kutip. Kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukan ini dan itu. Kita tidak perlu menyiksa diri kita untuk mencoba mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia datang dengan sendirinya, Dia memberikan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Yang kita harus lakukan hanya bersyukur. Saya tidak memahami kenapa liturgi berita anugerah Allah ada 3 kata bersyukur. Nanti sekarang saya mengerti. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini hanya bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita mau syukuri? Usia yang bertambah? Biasa. Waktu yang menyenangkan? Biasa. Ya. Kebahagiaan biasa. Tetapi ketika persoalan, ketika permasalahan, ketika kegagalan ada di depan kita, kita diminta tetap bersyukur. Mudah? Tidak. Sulit? Sulit. Tapi satu hal yang saya mau katakan, dalam persoalan pergumulan apa yang kita lihat sepertinya tidak mungkin, tidak bisa, kenapa, mengapa? Ada satu hal yang pasti, Yesus tetap sama. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia tahu air mata kita, Dia tahu hancur hati kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu harapan-harapan kita. Karena firman Tuhan dalam bacaan kita, dalam surat Rasul Yohanes, surat ini secara positif menyatakan peran Kristus di dalam seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah dan bagaimana orang-orang percaya bersekutu dengan Yesus dan Allah Bapa serta saudara-saudaranya seiman yang mendapatkan anugerah dan penebusan yang sama. Untuk mengerti dan memahami ini tidak mudah. Tetapi sebagai orang percaya, ini yang diminta kepada kita. Apa arti kata iman? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini hari Minggu ke-52. Berapa minggu kita tidak gereja di tahun 2024? Ada? Atau kita full 52 minggu?
dengan Kristus yang menang. Amin. 1 Yohanes adalah bagian firman Tuhan. Ketika Rasul Yohanes menegaskan yang pertama adalah martabat orang-orang percaya, ayatnya yang pertama. Bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu refleksi ataupun respon kita terhadap kasih-Nya, dan di situ martabat kita, di situ posisi kita, di situ harga diri kita, di situ kedudukan kita yang tidak bisa diberikan